Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggota Ki Agus Muhammad Rafli, Putri Angelia, Tsaniyah Harfiah Fatihah akan mempresentasikan kaidah kana wa akhwatuha. Selanjutnya, definisi kana wa akhwatuha. Kana wa akhwatuha adalah salah satu kumpulan fi'il yang termasuk amil nawasikh atau faktor perusak yang masuk pada susunan mubtada dan khobar. Disebut sebagai amil nawasikh karena kana dan saudaranya merubah khobar yang semua wajib marfu' atau dibaca rafa' menjadi mansub atau dibaca nasab. Sedangkan mubtada tetap dalam keadaan rafa'. Macam-macam kana wa akhwatuha. Secara keseluruhan kana wa akhwatuha berjumlah 13 macam, sebagaimana yang dihimpun dalam kitab Alfiyah Ibnu Aqil Syarah Alfiyah Ibnu Malik berikut ini. Kana bata, dhalla, adha, asbaha, amsa, shara, laisa, mazala, bariha, ma, manfaka, madama. Kana dan saudaranya dikelompokkan menjadi dua bagian. Yang pertama, beramal tanpa adanya syarat khusus. Yang kedua, tidak dapat beramal kecuali dengan syarat khusus. Kana dan saudaranya yang beramal tanpa syarat khusus ada 8 macam, yaitu yang pertama kana, yang artinya ada, menjadi, terjadi. Yang kedua dhalla, yang artinya menjadi pada waktu siang. Yang ketiga bata, menjadi pada waktu malam. Yang keempat adha, menjadi memasuki waktu duha. Yang kelima asbaha, menjadi memasuki waktu pagi. Yang keenam amsa, menjadi memasuki waktu sore. Yang ketujuh shara, menjadi. Yang kedelapan laisa, tidak, bukan. Sedangkan kana dan saudaranya yang tidak beramal kecuali dengan syarat khusus, yaitu harus didahului oleh nafi' atau syib nafi', nahi atau doa, baik secara lafaz maupun tersirat. Sebagai berikut. Yang pertama mazala, yang artinya senantiasa, selalu, selama, tak henti-hentinya. Yang kedua mabariha, maknanya sama. Yang ketiga mafati'ah, maknanya sama. Yang keempat ma'infaka, maknanya sama. Yang kelima madama, maknanya sama. Adapun contoh kaidah kana wa akhwatuha di dalam Al-Qur'an, yaitu yang pertama dalam Quran surah An-Nur ayat 15 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. In talaqawnahu bi'alsinatikum wa taquluna biafwahikum ma laysa lakum bihi ilmun wa tahsabunahu hayyina wa huwa 'indallahi 'azim. Yang artinya, ingatlah ketika kamu menerima berita bohong itu dari mulut ke mulut, dan kamu katakan dengan mulutmu apa yang tidak kamu ketahui sedikit pun, dan kamu menganggapnya sesuatu yang ringan saja, padahal dia di sisi Allah adalah besar. Dalam kaidah kana wa akhwatuha itu laisa, yang artinya tidak. Berikutnya Quran surah Al-Muzammil ayat 18 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. As-samaa'u munfatirum bih kana wa'duhu maf'ula. Artinya, langit pun menjadi pecah belah pada hari itu, adalah janjinya itu pasti terlaksana. Kaidah kana wa akhwatuha menunjukkan kata kana yang artinya adalah. Selanjutnya Quran surah Al-Muluk ayat 30 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghauran faman ya'tikum bima'in ma'in. Yang artinya, katakanlah, terangkanlah kepadaku jika sumber air kamu telah menjadi kering, maka siapakah yang akan mendatangkan air yang mengalir bagimu? Itu kata asbaha yang artinya telah menjadi.
Berikutnya Quran Surah Al-Maidah ayat 13 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim Fabima naqadihim mitsaqahum la'annahum waja'alna qulubahum qasiyah yuharrifuna al-kalima 'an mawadhi'ihi wa nasu haddan mimma dhukiru bih wa la tazalu tattali'u 'ala kha'inatin minhum illa qalilan minhum fa'fu 'anhum wasfah innallaha yuhibbul muhsinin, yang artinya tetapi karena mereka melanggar janjinya kami kutuki mereka dan kami jadikan hati mereka keras membatu. Mereka suka merubah perkataan Allah dari tempat-tempatnya dan mereka sengaja melupakan sebagian dari apa yang mereka telah diperingatkan dengannya. Dan kamu Muhammad senantiasa akan melihat kekhianatan dari mereka kecuali sedikit di antara mereka yang tidak berkhianat. Maka maafkanlah mereka dan biarkan mereka, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Kata tazalu salah satu kaidah kana wa akhawatuha yang artinya senantiasa. Selanjutnya terdapat di dalam Al-Quran Surah Maryam ayat ke-31, yaitu Bismillahirrahmanirrahim wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya, yang artinya dan dia menjadikan aku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada, dan dia memerintahkan kepadaku mendirikan salat dan menunaikan zakat selama aku hidup. Kata ma dumtu merupakan salah satu kaidah dari kana wa akhwatuha, yang asal katanya dari kalimat madama yang bermakna selama. Penjelasan selanjutnya yaitu terkait fungsi dari kaidah kana wa akhwatuha. Yang pertama, fungsinya menunjukkan kepada makna zaman atau waktu, yaitu pada kalimat dhalla yang bermakna waktu siang, kemudian bata bermakna waktu malam, adha bermakna waktu duha, asbaha bermakna waktu pagi, dan amsa bermakna waktu sore. Kemudian menunjukkan kepada makna penafian, yaitu laisa yang bermakna bukan atau juga tidak. Kemudian menunjukkan atas perubahan suatu kondisi tertentu kepada kondisi yang lain, yaitu soro yang maknanya menjadi. Lalu menunjukkan kepada makna kontinuitas atau berkelanjutan dari suatu kejadian atau peristiwa, yaitu kalimatnya ma infaka, ma fatia, ma bariha, dan ma zala, yang dapat berarti terus-menerus atau senantiasa. Kemudian yang terakhir menunjukkan kepada masa suatu kejadian atau peristiwa, yaitu kalimat madama yang bermakna sepanjang atau selamanya. Kemudian terdapat fungsi lain dari kana, sebagaimana yang disebutkan dalam kitab Alfiyah karya Imam Ibnu Malik, yakni kana berfungsi sebagai merofakkan mubtada dan menasabkan khobar. Di sini kami mengambil contoh, yaitu pada kalimat as-suqu muzdahimun bin nas, yang bermakna pasar itu dipenuhi manusia. Setelah dimasuki kana, maka berubah menjadi kana suqu muzdahiman bin nas, yang awalnya muzdahimun berubah harokatnya menjadi fathatain, yaitu muzdahiman. Kemudian terdapat contohnya di dalam Al-Quran surah Al-Muzammil, Bismillahirrahmanirrahim, as-sama'u munfatirum bih kana wa'duhu maf'ula, yang artinya langit pun menjadi pecah pada hari itu adalah janjinya itu pasti terlaksana. Di sini katakan wa'duhu maf'ula sesuai dengan fungsinya tadi, merofakkan mubtada dan menasabkan khobar, atau bisa kita sebut merofakkan isim dan menasabkan khobar. Jadi wa'duhu di sini merupakan isim dari kana dan maf'ulan merupakan mubtada dari kana. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Jadi dapat dikatakan bahwasanya kana wa akhwatuha yaitu kalimat yang apabila susunan mubtada dan khobarnya kemasukan amil kana wa akhwatuha, setelah mubtada khobar dimasuki kana, maka mereka berdua ini berubah namanya, yang semulanya mubtada berubah menjadi isim kana dan khobar berubah menjadi khobar kana. Namun yang bisa merofakkan mubtada dan menasabkan khobar tidak hanya kana,
melainkan ada banyak yang jumlahnya 13 seperti yang sudah kami jelaskan tadi. Dan mereka semua ini mempunyai fungsi yang sama, yaitu merofakkan isim, yaitu mubtada, dan menasabkan khabar. Baik, itu saja yang dapat kami jelaskan. Lebih dan kurang kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.